Salam Elohim, Salam Elohim, Salam Elohim. Ketiga pribadi yang memakai casing manusia di tengah-tengah dunia ini. Salam kasih, salam hormat ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Bapa Yahweh, Bapa Yesus Hamasyah Elohim, yang berdiam diri di casing Bapa Iman Lahagu. Roh Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang berdiam di dalam casing Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai ilahi yang elok cantik mempesona di hati Bapa Yahweh, yaitu Ibunda Fei Hamdani. Salam Elohim kepada semua anak Tuhan di 4 penjuru bumi ini, dimanapun kita berada pada saat ini. Salam kasih, salam bahagia, salam sukacita, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Haleluya, amin. Di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan sebagian firman Tuhan yang terkutip di kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya 2 macam dasar. Ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang terakhir 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema atau topik yang saya angkat pada saat ini yaitu menjadi orang yang jujur dan bijaksana. Sekali lagi, menjadi orang yang jujur dan bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang berbicara, yang berkata-kata kepada kita pada saat ini adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita, kepada anak-anaknya. Kata Yesus kepada kita anak-anaknya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sebagai anak-anaknya tanpa terkecuali. Setiap apa perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita memberikan di dalam kehendak kita apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan berbicara kepada kita, siapa yang mendengarkan perintahku, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Begitulah Tuhan berbicara kepada kita anak-anaknya, memberikan perumpamaan seperti rumah yang mendirikan rumah di atas batu. Apapun yang terjadi, apapun banjir, angin melanda, jika rumah kita telah mendirikan di atas batu, maka apapun terjadi, itu tidak akan rubuh sama sekali. Itulah firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan berkata kepada kita, setiap orang yang mendengarkan perintahku, perintah Tuhan, apa nasihat, apa yang disampaikan oleh
Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya, mari kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi pada saat ini Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Bapa Yahweh, Roh Kudus sendiri telah bersama-sama dengan kita di muka bumi ini, memakai casing manusia di tengah-tengah dunia. Apa yang disampaikan oleh ketiga pribadi itu, mari kita melakukan, melaksanakan, bukan hanya pendengar saja, lewat di kuping kiri dan tembus di telinga kanan, tidak tertanam. Dan untuk itu mari kita memberikan hati yang menerima. Mari kita imani firman Tuhan, apa perintah yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satunya kepada kita anak-anak Tuhan, di dalam ketiga pribadi telah berbicara kepada kita di bulan-bulan, di hari-hari yang lalu, bahwa apa perintah yang disampaikan oleh ketiga pribadi itu, mari kita mendengarkannya. Begitu juga adalah firman Tuhan ini di hari-hari, di bulan yang lalu, ketiga pribadi ini telah berbicara. Jangan kita memberikan foto profil kita dengan cahaya. Mari kita memberikan foto yang jelas mukanya. Jangan ada yang namanya silau. Biarlah muka anak-anak Tuhan jelas jika dilihat. Dan sampai saat ini ketiga pribadi pun foto profil belum diganti sama sekali. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang telah mengganti, memberikan foto-foto cahaya, foto-foto yang silau, dan tidak kelihatan mukanya sama sekali. Itulah perintah yang disampaikan kepada kita anak-anak Tuhan. Itu hanya masalah sepele. Itu hanya masalah foto profil. Dan itulah bukan anak Tuhan yang telah memerintahkan kita, tetapi ketiga pribadi itu telah memberitahukan kepada kita, menyampaikan, memberikan perintahnya bahwa harus diganti. Dan dahulu sudah diganti semua anak-anak Tuhan dengan foto profil yang bersih atau foto profil yang bisa kelihatan mukanya. Akan tetapi lama-kelamaan banyak anak-anak Tuhan yang merajalela, yang lupa akan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Banyak yang mengganti foto profil cahaya yang silau-silau. Mengapa kita harus bersembunyi? Itulah perintah yang diberikan ketiga pribadi waktu itu. Dan apakah itu orang yang bijaksana, yang memiliki kejujuran di dalam hati? Dan sampai saat ini ketiga pribadi belum mengganti foto profil. Bahkan masih foto profil yang jelas dan kelihatan. Mengapa lupa perintah mengapa lupa perintah dari Tuhan Yesus Kristus? Anak-anak Tuhan banyak yang mengganti foto profil. Itu tidak apa-apa, asalkan jelas mukanya, bukan foto cahaya, foto yang silau-silau. Itulah salah satu contohnya, Bapak Ibu. Dan ayat yang ke-25, 24 dan 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah perumpamaan sebuah rumah yang didirikan di atas batu. Kita anak-anak Tuhan ini, Tuhan telah berfirman kepada kita tadi bahwa mengganti foto profil, memberikan foto yang bagus, yang kelihatan mukanya. Apakah kita sudah mendengarkan perintah
Apakah kita sudah mendirikan rumah kita di atas batu atau bagaimana? Kita melihat hati kita masing-masing Bapak Ibu. Apakah kita sudah mendirikan rumah kita di atas batu atau di pasir? Apakah kita sudah menjadi orang yang jujur, orang yang bijaksana, atau orang yang bodoh? Itulah pilihan masing-masing. Dan kita tahu di mana posisi kita yang sekarang. Di dalam perintah yang diperintahkan Tuhan atau berbeda dari perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya dan amin firman Tuhan. Di ayat yang 26, tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, itulah firman Tuhan yang berkata kepada kita pada saat ini. Tuhan memberikan perintah kepada kita anak-anaknya, kita mendengarkan pada saat itu, tetapi tidak melaksanakan sama sekalipun dalam menjalani kehidupan kita ini. Itulah yang menjadi orang yang bodoh. Itulah perbedaan orang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasti kalau kita mendirikan rumah kita di atas pasir, maka apapun angin, banjir akan dihancurkan. Rumah itu akan rubuh dan akan banyak kerusakannya. Itulah firman Tuhan yang berkata kepada kita pada saat ini. Marilah kita menjadi orang yang jujur, orang yang bijaksana. Apa perintah Tuhan Yesus Kristus, Roh Bapa Yahweh, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sendiri, apa yang mereka sampaikan, perintah yang diberikan kepada kita, mari kita melakukan, melaksanakan semampu-mampu kita, bahwa Tuhan telah melihat kemampuan kita untuk melakukannya. Tuhan tidak pernah memberikan di luar kemampuan kita. Pasti di dalam kemampuan kita. Mari kita dengarkan, melakukannya, perintah Tuhan. Itulah satu-satunya. Contoh tadi yaitu foto profil. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di mana letak kesalahan anak-anak Tuhan? Apakah kita orang di mana kita berada? Orang yang bodoh atau orang bijaksana? Ada dua pilihan dan mari kita mengecek pribadi kita masing-masing. Apakah kita orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita pilih bersama-sama Bapak Ibu. Iman kita yang menentukan mana pilihan kita. Apakah nomor 1 atau nomor 2. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Biarlah jika ada kesalahan tutur kata yang tersinggung kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya atas penyampaian firman Tuhan, banyak yang tidak berkenan kepada saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf. Biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus yang selalu menguatkan, mendalamkan di dalam kehidupan kita di setiap kita melangkah dalam menjalani aktivitas kita di dunia ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.